Pada bagian sebelumnya kita sudah menambahkan satu link untuk input data, dan kalau teman-teman klik tambah data maka kita akan diarahkan ke dalam formulir tambah data movie barunya. Di sini teman-teman tinggal masukkan data movie-nya, tapi ketika kita submit data maka kita tidak mendapatkan feedback apa-apa, karena yang kita lakukan di dalam aplikasinya hanya meredirect ke tambah data ketika proses insertnya berhasil. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita tidak memberikan feedback ke usernya apakah datanya berhasil disimpan atau gagal. Nah, yang lebih parahnya lagi, kalau formnya kosong seperti ini, kalau teman-teman submit, kita berhasil di redirect ke tambah data. Terus kalau teman-teman lihat di bagian php-admin di table movies, maka data yang tadi akan tetap masuk ke dalam database dengan nilai kosong seperti ini. Nah, program seperti ini tidak bagus. Nah, gimana caranya kita tangani masalah tersebut? Salah satunya yang paling sederhana, kita ngasih atribut di HTML supaya user mengisi inputan formnya. Jadi jangan biarkan user tidak mengisi form, dan kita harus kasih notifikasi ke user kalau inputan tersebut wajib diisi. Cara mudahnya kita bisa pakai validasi versi HTML dengan menuliskan require. Atribut require pasti teman-teman sudah tahu, atribut yang dimiliki di setiap inputan. Nah, jadi silakan buka aplikasinya kembali ke dalam halaman editornya, kita buka bagian tambah titik PHP. Saya besarkan sedikit. Di bagian input judul kita kasih atribut namanya require. Artinya inputan tersebut wajib diisi. Jadi kalau teman-teman save, terus kembali lagi, kita refresh ke webnya, kita submit, kita mendapatkan notifikasi versi HTML. Jadi sekarang form kita sudah aman karena bagian judul wajib diisi. Jadi itu cara mudahnya. Kita bisa pakai require punyanya HTML, atau kalian bisa cek satu-satu pakai PHP, tapi itu nanti dulu, kita akan bahas validasi melalui PHP di video berikutnya. Yang jelas form kita sudah aman, jadi silakan teman-teman kasih atribut require di semua formnya. Kita tambahkan require untuk tahun, genre, direktur, untuk text area description juga kita kasih, tanggalnya pun wajib, apalagi cover filmnya. Jadi semuanya kita tambahkan atribut require. Kalau sudah seperti ini, form kita aman. Terus masalah lainnya, kita kasih respon kalau datanya berhasil ditambah atau gagal. Untuk itu di bagian proses insert, di bagian paling atas, di sini saya sudah menjalankan sebuah query. Ketika query ini berhasil, kita diarahkan ke dalam tambah PHP, ke halaman itu sendiri. Jadi redirect ke halaman itu sendiri ketika proses query-nya berhasil dijalankan. Ketika proses itu dijalankan, user tidak mendapatkan pesan apa-apa. Artinya user tidak tahu apakah data itu berhasil dimasukkan atau tidak. Yang jelas di sini kita tidak mau hanya ingin menjalankan sebuah query terus masuk ke dalam database, tapi kita mau ngasih tahu ke PHP kalau ada data yang berhasil ditambahkan. Caranya bagaimana? Caranya cukup simpel. Di sini kalian bisa pakai perintah dari PHP-nya. Nah, perintahnya adalah mysqli _affected_row, kurung buka kurung tutup, lalu masukkan koneksi datanya. Perintah ini fungsinya untuk ngasih tahu ke MySQL kalau ada baris data yang berubah di dalam tabelnya. Berubah di sini bisa berupa data ditambah atau dihapus, bisa juga dimodifikasi. Pokoknya kalau angkanya menghasilkan angka 1, artinya prosesnya berjalan dengan baik dan baris datanya ada yang bertambah ketika query ini berhasil dijalankan. Tapi kalau angkanya 0, artinya tidak ada baris data yang bertambah atau berubah. Berarti perintah ini bisa kita tuangkan ke dalam kondisi if. Jika
baris datanya itu lebih besar dari 0, artinya menghasilkan angka 1, maka lakukan sesuatu di dalam pembuka if dan penutup if. Kita kasih perintah NIF. Kalau berhasil, silakan pindahkan ke tambah titik PHP. Tapi selain kita redirect, kita mau ngasih pesan kalau syarat ini benar atau menghasilkan angka 1, artinya ada data yang berubah, maka kasih notifikasi ke user kalau ada pesan data berhasil ditambahkan. Supaya lebih mudah, kita cetak sebuah tag HTML bentuknya script. Jadi kita akan render sebuah elemen JavaScript untuk menampilkan sebuah dialog box namanya alert, dan di sini saya kasih pesan kalau data movies berhasil ditambahkan. Setelah menampilkan dialog alertnya, kita mau dokumen location href pindah ke halaman tambah data. Kita pakai kutip 2 karena ingat, di dalam PHP kalau kita bungkus sebuah string di dalam kutip 1, maka di dalamnya harus pakai kutip 2. Tidak boleh menggunakan kutip 1 lagi karena nanti stringnya akan bertabrakan. Jadi pastikan kalau stringnya dibungkus dengan kutip 1, di dalamnya harus kutip 2 dan kebalikannya. Nah, di bagian href ini kita panggil file tambah titik PHP. Jadi sekarang kita tidak menggunakan header location milik PHP, kita cetak aja atau kita render sebuah elemen script untuk menampilkan dialog box dan otomatis redirect ke halaman itu sendiri, yaitu tambah titik PHP. Kita save, kita balik lagi ke halaman aplikasinya, kita refresh. Saya masukkan beberapa data dari kolom tersebut. Kalau sudah diisi, kita submit data. Maka sekarang user sudah mendapatkan pesan kalau data movies berhasil ditambahkan. Kalau saya tekan OK, maka otomatis redirect atau dokumen location href-nya ke halaman itu sendiri. Jadi kita sudah berhasil menambahkan pesan notifikasi untuk user biar ada feedback antara aplikasi dengan usernya. Dan itu bagus dari segi user experience-nya. Dan kalau teman-teman lihat di bagian PHPMyAdmin, kita render ulang halamannya, maka kita mendapatkan data yang baru kita masukkan. Oke, itu dia cara kita memberikan notifikasi. Tentu ada banyak sekali cara kita memberikan notifikasi ke user. Bisa menggunakan yang saya buat, yaitu render sebuah text script, atau juga bisa menampilkan notifikasi versi PHP. Tapi itu nanti kita akan bahas di bagian tips dan trik tentang PHP. Pokoknya teman-teman simak terus video ini sampai aplikasinya benar-benar jadi, karena nanti ada banyak sekali bagian-bagian atau tips dan trik yang bisa teman-teman pakai untuk membuat project besar menggunakan PHP MySQL.